ya. Beliau saking gemesnya dengan polisi ya. Ini kasus polisi banyak banget ini ya. Ini kasus kemarin ketika ada Brimob yang smackdown mahasiswa sampai kelenger itu ya. Emang gila betul Warcok itu. Enak betul hukumannya, setelah melakukan tindakan kriminal membanting orang, hukumannya cuma disanksi, minta maaf, lalu dibebas tugaskan atau cuma mundur dari jabatan. Tapi gaji, tunjangan dan fasilitasnya tetap jalan. Ya, jadi lebih baik kirim ke Papua supaya dibantai oleh KKB ya. Nah, ini memang mewakili aspirasi masyarakat yang gregetan dengan jajaran Bu Haju Coklat ini ya. Banyak kasus tapi ketika mereka terlibat kasus tidak diapa-apain ya. Kalau kepada masyarakat mampu menghadapi semua tantangan. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di dalam situasi seperti sekarang ini yang paling utama yang harus kita jaga adalah kesehatan ya. Karena dengan hidup sehat, dengan badan yang sehat, ya kita bisa melakukan apa saja. Oke teman-teman, tidak berpanjang-panjang lebar, saya ingin menyampaikan tadi barusan sudah saya tulis di kolom komunitas ya. Mulai hari ini saya mencoba untuk membuat konten yang agak unik, yaitu saya akan memantau status Facebook dari teman-teman saya, tentu saja yang saya anggap menarik, yang tidak landai-landai saja. Mungkin juga sebagian penting juga untuk kita ketahui, menjadi perhatian kita bersama. Itu bisa macam-macam ya, bisa politik, bisa sosial, bisa segala macam, tapi yang saya anggap menarik dan tidak landai. Apa yang landai itu ya status-status kuliner, status ya yang nggak terlalu penting gitu ya. Jadi ini yang saya pilih yang menurut saya penting-penting saja, mungkin menarik. Mari kita ikuti bersama ya. Oke, baiklah, kita mulai dari status teman saya Facebook yang pakai nama akun Jingga Carrera ya. Ini baru 2 menit yang lalu di posting ya. Dia menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberi rapor merah terhadap sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju ya. Hal itu disampaikan BEM UI tepat di momen 2 tahun Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Lewat cuitan di akun @BEMUIofficial, BEM UI meminta Jokowi mencopot sejumlah menteri dan pejabat yang dinilai punya nilai buruk. Ini yang menarik begini nih. Tak ada menteri dan pejabat setingkat menteri yang dapat nilai baik. Yang ada hanya nilai E dan D. Hahaha. Ini kalau kuliah mesti harus hair ya. Ya nggak masuk kategori lulus ini. Nilai E dan D, parah ya. Semua penilaian itu mencakup pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan lingkungan hidup, HAM, pendidikan, dan penanganan pandemi COVID-19 ya kan. Kemudian ditulis juga, 7 tahun pemerintahan Jokowi ramai isu-isu yang diperbincangkan, namun ternyata tidak banyak yang membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Sangat disayangkan lagi bahwa selama menjabat 2 periode ini, semua usaha yang dilakukan Jokowi tidak membawa hasil, kata Rais, koordinator media BEM SI. Kemudian ada tagar mahasiswa bergerak. Nah, ini kemudian ada beberapa ditulis link beberapa link berita ya kan. BEM UI beri rapor merah minta Jokowi copot para menteri dan pejabat. Raportnya merah ini, parah. Berikutnya status dari teman saya Bajai
Yudo Prawiro ya. Apakah meminta presiden mundur itu diperbolehkan? Jawabnya boleh. Menurut konstitusi itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu kudeta, ya kan? Karena itu di luar konstitusi. Melihat aksi mahasiswa hari ini di depan istana, cuma Jokowi pagi tadi telah pergi ke Kalimantan Selatan. Katanya kangen di demo, ya kan? Tetapi kalau ada demo selalu saja pergi. Nah, kemudian breaking news, mahasiswa bergerak ke istana, Jokowi minggat terbang ke Kalimantan. Ada linknya, itu berita dari repelita.com, ya kan? Kemudian breaking news, BEM SI bergerak demo kritik 7 tahun Jokowi di Istana Negara. Nah, ada linknya lagi. Seruan geruduk istana, BEM SI ajak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Itu ada linknya juga, pikiranrakyat.com, ya kan. Nah, ini kemudian closingnya adalah meminta Jokowi mundur itu konstitusional. Kalau kudeta baru bisa dikatakan inkonstitusional. Begitu. Lumayan menarik ini statusnya. Status ya. Berikutnya yang menarik adalah dari Bang Napi Milenial. Ini teman saya Facebook yang sangar nih ya. Nah, memang beliau pernah menjadi napi, napi politik. 1,5 tahun di penjara. Beliau menulis, daripada kasih nama jalan pakai Kemal Atatürk, saya lebih setuju jika nama jalan di Indonesia dikasih nama Muso, Nyoto, dan Aidit atau Letkol Untung, supaya generasi kita tahu bahwa Soekarno adalah bagian dari otak peristiwa pembantaian G30 SPKI. Nah, ini bagus ini ya. Ini beliau ini termasuk yang garang ya status-statusnya. Kemudian di bawahnya ini, Kapolsek Cabul. Ini bukan lagi oknum, tapi sudah doktrin dan menjadi karakter. Ya, ini pelakunya ini. Kemarin viral ini ya. Dia menggauli anaknya terdakwa yang ditangkap itu. Bukan terdakwa ya, pokoknya ada kasus dengan polisi ya, supaya dibebaskan ya. Anaknya dicabuli ya. Parah ini ya. Nah, apalagi ini ya, tagarnya bukan saja percuma lapor polisi, tapi percuma ada polisi ya, karena keberadaan mereka justru memperluas kejahatan, peredaran narkoba meningkat, kriminal kekerasan semakin marak ya. Ini statusnya gar-gar ini, dan beliau punya data ya, dan sekarang beliau punya channel juga ya, channel YouTube ya, kalau nggak salah ya, Bang Napi Milenial juga kalau nggak salah ya. Nah, menarik ini ya. Oke, sebagai closing untuk konten yang ini masih dari Bang Napi Milenial ya. Beliau saking gemesnya dengan polisi ya. Ini kasus polisi banyak banget ini ya. Ini kasus kemarin ketika ada Brimob yang smackdown mahasiswa sampai kelenger itu ya. Memang gila betul Warcok itu. Enak betul hukumannya, setelah melakukan tindakan kriminal membanting orang, hukumannya cuma disanksi, minta maaf, lalu dibebas tugaskan atau cuma mundur dari jabatan. Tapi gaji, tunjangan dan fasilitasnya tetap jalan. Ya, jadi lebih baik kirim ke Papua supaya dibantai oleh KKB ya. Nah, ini memang mewakili aspirasi masyarakat yang gregetan dengan jajaran baju coklat ini ya. Banyak kasus, tapi ketika mereka terlibat kasus tidak diapa-apain ya. Kalau kepada masyarakat garang. Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk status Facebook teman-teman saya di Facebook ya. Besok kita monitor lagi status-status yang gahar ya, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.